Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review apa? Ada yang bisa tebak? Bukan film tapi drakor. Judulnya adalah Resident Playbook. Ini adalah karya terbarunya dari Shin PD setelah terakhir bikin season 1 dan season 2 nya Hospital Playlist 4 tahun lalu, 2020 dan 2021. Jadi udah lama menunggu, akhirnya tayang juga awal April kemarin dan berakhir di pertengahan Mei kemarin. Jadi kurang lebih 6 minggu karena total episodenya ini ada 12. Gue tunggu-tunggu banget, akhirnya gue nonton dan juga bisa review di sini. Resident Playbook ini menceritakan ada 4 residen dokter, yaitu ada Oh Yi Young, ini perankan sama Go Yoon Jung, ada Pyo Nam Kyung, ada Jae-il sama Kim Sa-bi. Nah, 4 orang ini residen dokter Objin alias dokter kandungan di rumah sakit Yulje Medical Center. Dari Hospital Playlist ini rumah sakit yang sama, tapi di situ udah misa-misa tuh, udah pada pindah rumah sakit. Jadi ya emang fokus menceritakan 4 orang residen dokter kandungan ini di rumah sakit Yulje. Nah, persahabatan mereka ini diawali dari awalnya dingin, lama-lama makin saling peduli dan juga saling menyemangati satu sama lain karena di residen ini tuh banyak kejadian yang menguras emosi lah, pekerjaannya karena juga politik si dokternya juga, ada perpeloncoan juga. Ya banyak hal lah pokoknya yang terjadi dan itu membuat mereka harus saling peduli satu sama lain dan juga bisa dekat lah gitu. Ya punya teman baru, tempat baru, jadi lah si residen. Nah kalau bagusnya itu menurut gua, pertama ini cerita slice of life sih. Personally gue suka banget cerita slice of life, cerita yang emang kayaknya kok nggak ada masalah tapi ternyata banyak masalah. Masalahnya apa? Masalah yang kecil-kecil sehari-hari gitu ya. Contohnya di sini ya drama kedokteran itu udah pasti banyak banget, dan apalagi yang dipilih di sini tuh drama di residen Objin gitu. Objin sendiri kan ngomongin soal kelahiran dan kematian, dan di situ tuh banyak pasti dramanya, ada orang yang sakit juga bagian kandungannya, ovariumnya dan lain-lain. Jadinya pilihan Objinnya itu jadi tepat dan juga jadi banyak drama sehari-hari yang bisa diulik. Menurut gue sih, gue nggak meragukan si Shin PD nulisnya atau sama timnya gitu untuk bikin drama ini ceritanya kayak gimana gitu. Dan di sini ditulis dengan baik tapi juga nggak membuat sesuatu yang lebay, sesuatu yang sangat menegangkan. Jadi ini emang sehari-hari aja masalah-masalah yang nggak berat banget tapi ya kena di hati, kena secara emosi, bisa nangis sesekali gitu. Menurut gue udah oke banget sih. Terus yang kedua, karakternya sih lucu-lucu ya. Namanya film atau drakor slice of life ini, itu karakternya emang yang jadi nomor satu sih gitu. Karakter driven, gimana karakternya punya hal-hal yang menarik gitu. Misalkan di sini ciri khasnya kuat lah gitu. Oh Yi Young yang sebenarnya dia nggak mau jadi dokter lagi gitu ya. Dia udah keluar tapi karena terlilit hutang, mau nggak mau dia harus melunasi hutang itu dan jadi dokter lagi, yaitu residen di sini. Terus yang kedua ada Kim Sa-bi, cewek pinter, rajin banget, yang baca buku mulu, yang semua udah hafal, nanya mulu, tapi dia dingin, nggak punya empati yang berlebih gitu kayak yang lain. Terus juga Nam Kyung, dia tuh berisik, bacot, kayak riweh gitu. Terus dia punya pacar yang bikin dia galau, itu juga bagus tuh dramanya. Terus juga ada si Jae-il ini ya penuh pesona, terus juga supel, orangnya ramah, tapi juga dia malah dianggap orang lain ngeselin karena ya itu kayak tebar pesona gitu ya, dan kayak apaan sih nih orang gitu. Itu karakter-karakternya. Belum ada karakter-karakter dokter senior-seniornya yang juga tegas dan juga bisa mengayomi, ada yang juga ngeselin pastinya. Jadi lengkap lah karakter-karakter pasien-pasiennya di sini sih. Menurut gue pasien-pasien di sini yang ngasih dramanya, drama dari pasien yang sakit keras gitu ya, kanker. Dari karakter-karakter yang bagus ini tuh di delivery dengan sangat baik oleh para aktornya gitu. Favorit sih Go Yoon Jung, emang cantik banget. Dia di sini karakternya malas-malasan gitu dapet sih menurut gue. Adegan detail sih menurut gue, adegan-adegannya Shin PD selalu bagus. Adegan-adegan yang kecil-kecil tapi kok menarik ya. Contohnya Oh Yi Young yang nguap, itu tuh selalu ada di tiap episode dan kayak itu jadi ciri khas dia yang kita ingat gitu ya sebagai penonton. Kim Sa-bi gitu kayak baca buku terus matanya tuh ada apa, gimmick mata yang kayak hah gitu-gitu, itu ciri khas Kim Sa-bi banget. Terus Pyo Nam Kyung yang diikat rambutnya gitu kan, itu juga detail kecil menurut gue yang menarik banget. Jae-il juga yang selalu rapih tapi ada juga dia kusut gitu kan, detail yang berulang dan juga jadinya jadi makin paham sama karakternya sih. Terus juga scoring musik yang identik banget gitu, kayak
ketika momen kasmaran mesem-mesemnya si Iyong gitu sama Dowon tuh juga keren sih menurut gue, kayak mesem-mesem kasmaran tuh ada gitu kan. Terus juga momen-momen lucu, momen-momen haru itu juga selalu ada scoring musik yang khas banget gitu, terutama yang komedi sih gitu. Yang komedi tuh selalu ada yang ciri khas banget lah. Kalau dulu mungkin Suara Kambing gitu ya di Reply, tapi yang ini juga ada gitu, itu oke banget juga. Cara directing mungkin direkturnya beda, tapi treatmentnya itu sama, komedinya masih ada gitu ya, dan itu komedinya khas banget, awkward terus jadi lucu, tetap jadi hal yang di highlight gitu di sini menurut gue di Resident Playbook. Nah kurangnya Resident Playbook ini tuh emang kelihatan chaosnya, lebih banyak chaosnya dibandingin seru-seru persahabatannya gitu ya awalnya. Karena di sini Resident, jadi ceritanya itu beda sama dokter-dokter senior kayak Hospital Playlist yang bisa tanda kutip punya banyak waktu ngeband gitu ya. Jadi ini banyak chaosnya, sampai di episode 3, episode 4 baru tuh kerasa ada dramatisnya, ada momen-momen, ada adegan yang emang sedih, haru, juga saling heartwarming gitu ya, saling menyemangati satu sama lain. Pasti yang kedua, ini durasinya panjang dan juga alurnya pelan gitu. Jadi nggak semua orang suka kali ya sama alur yang pelan gini, tapi semua akan relate menurut gue, karena permasalahan dan pengalaman kita akan ada beberapa hal yang irisan gitu. Itu sih. Terus juga komedi, nggak selucu Hospital Playlist, karena karakter Ik-jun di Hospital Playlist tuh bener-bener jadi bumbu banget, walaupun yang lainnya lucu juga ya, tapi Ik-jun tuh nggak tergantikan sih gimana komedinya dia, gimana dia lucu, gimana dia bercandain temen-temennya. Di sini Jae-il nggak jadi yang kayak gitu, Namjoon nggak jadi gitu, apalagi Sabi gitu, apalagi Young yang emang serius gitu. Emang komedinya lebih sedikit, tapi juga tetap ada yang bisa diingat dan bisa apaan sih nih gitu ya, walaupun nggak selucu Hospital Playlist sih. Terus juga gue ngerasa kehilangan aja sih, gak ada momen pop, gak ada momen nyanyi lagu yang diingat, gue save gitu ya di playlist gue untuk dengerin lagi, itu gak ada sih sebenarnya. Karena ya emang mereka ya hangout aja, makan bareng aja susah mereka gitu. Jadi itu momen yang sangat langka, gak kayak Hospital Playlist yang ada makan bareng selalu gitu ya kalau lagi istirahat. Itu bagus banget sih ya. Ini gak ada sayangnya, tapi ya tetap seru. Kalau adegan, jujur banyak banget adegan yang gue rasa banget hangatnya, sedih juga, nangis juga bahkan. Tapi ada beberapa hal yang gue inget. Pertama, adegan yang Jae-il joget-joget, terus tiba-tiba Kim Sabi nyambung, tiba ikutan joget juga. Itu bagus banget, kayak Sabi gitu kan, wow gitu. Ketika Sabi ngebantuin Iyong operasi, dia tegang banget, mengumumkan kematian tuh, wah sedih banget sih menurut gue. Momen haru banget, juga real gitu rasanya. Itu sih. Lagi adegan ya Namjoon terakhir menurut gue the best sih, yang dimana dia nemenin pasien pertamanya dia waktu residen sampai bener-bener menutup mata meninggal. Nggak lama setelah itu ada yang melahirkan tiba-tiba. Itu menurut gue kayak kematian dan kelahiran tuh di satu tempat emang bisa barengan. Filosofi gitu, hidup dan mati balance gitu. Terus juga banyak lah adegan yang itu ya, mungkin yang gue inget Kudowon sama si Ye-young tuh lucu sih, gimana mereka tarik ulurnya dan dekatnya aneh. Gue awalnya apa sih kok gini, ternyata mereka bisa dekat dan juga bisa pacaran tuh menurut gue seru juga. Emang pasti jadi hal yang di highlight banget sama semua yang nonton ini kan. Itu oke banget. Ye-young cakep banget, Gu Yeonjung respect, cakepnya terlaluan sih. Skor ya, kalau skor menurut gue 8/10, gue menikmati banget. Walaupun gak seseru, selucu Hospital Playlist, tapi bisa dinikmati. Ada sesuatu yang bikin gue semangat di tengah hari-hari gue yang rusuh dan ribet dan ribuh ini. Itu jadi obat buat bersenang-senang dan merefleksikan diri sih menurut gue. Dan gue tunggu banget sebenarnya season keduanya, karena masih banyak yang bisa diulik dan juga masih banyak sesuatu yang bisa terjadi menurut gue. Shin PD, ayolah bikin lagi satu, oke? Itu aja sih dari gua. Terima kasih banyak sudah menonton, dan juga jangan lupa subscribe, join membership, follow Instagram kita, Twitter kita, apalagi ya sekarang ada podcast baru juga Scenic Crib dengan bintang tamu yang oke-oke, bisa ditonton di situ juga. Media sosial kita juga makin keren-keren lagi dengan konten yang bagus lagi. Terima kasih teman-teman, keren tim Scenic Crib lah, jadi mengapresiasi diri sendiri ya. Yaudah, terima kasih, dadah.